Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Febrianti dengan NIM 216501117. Perkenalkan nama saya Saskian dengan NIM 21650126. Perkenalkan nama saya Iksan dengan NIM 216501098. Perkenalkan, nama saya Harmansyah Parmin Ali dengan NIM 216500088. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai model pengembangan standar profesi pada mata kuliah etika profesi. Model pengembangan standar profesi itu merupakan suatu bidang Model pengembangan standar profesi. Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan kualifikasi, kompetensi, dan etika tertentu untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Untuk memastikan para profesional dalam suatu bidang dapat beroperasi dengan standar yang tinggi dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, diperlukan adanya standar profesi yang jelas dan terukur. Model pengembangan standar profesi merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan standar profesi dalam berbagai bidang pekerjaan. Pengertian model pengembangan standar profesi. Model pengembangan standar profesi adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan standar atau panduan yang mengatur kualifikasi, kompetensi, perilaku, dan etika yang diharapkan dari para profesional dalam bidang tertentu. Pentingnya model pengembangan standar profesi dalam berbagai bidang pekerjaan. Yang pertama, menjamin kualitas layanan. 2. Meningkatkan profesionalisme. 3. Memudahkan akreditasi dan sertifikasi. 4. Mendukung mobilitas dan transparansi. 5. Meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat. 6. Menyesuaikan diri dengan perkembangan industri. Tahapan-tahapan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan standar profesi. Proses pengembangan standar profesi melibatkan beberapa tahapan dan pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah gambaran umum tentang proses tersebut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tantangan. Kedua, pembentukan tim kerja atau komite. Yang ketiga, penyusunan draft standar profesi. Yang keempat, konsultasi publik. Kelima, revisi dan finalisasi standar. 6. Implementasi dan pemantauan. Standar profesi yang telah ditetapkan kemudian diimplementasikan dalam bidang pekerjaan yang relevan. Mekanisme pemantauan dibentuk untuk memastikan bahwa standar ini tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan standar profesi. Yang pertama, komite atau tim kerja. Yang kedua, pemerintah dan badan regulasi. Yang ketiga, asosiasi profesi. Yang keempat, akademisi. Yang kelima, pekerja dan praktisi. Yang keenam, masyarakat umum. Proses pengembangan standar profesi ini melibatkan kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan bahwa standar yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat diterapkan secara efektif dalam bidang pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian, manfaat dari penerapan model pengembangan standar profesi. Penerapan model pengembangan standar profesi memberikan berbagai manfaat bagi para profesional dan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan model pengembangan standar profesi. 1. Ada manfaat bagi para profesional. Pertama, ada peningkatan kredibilitas dan kepercayaan. Kedua, ada pengakuan resmi dan legalitas. Ketiga, penyempurnaan kualifikasi dan kompetensi. Kelima, pedoman dalam pengembangan karir. Keenam, peningkatan profesionalisme. Kemudian 2, manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, ada jaminan kualitas layanan. Kedua, perlindungan konsumen. Ketiga, standar keselamatan dan kesehatan. Keempat, peningkatan efisiensi dan efektivitas. 5, dukungan untuk inovasi dan perkembangan. Dengan menerapkan model pengembangan standar profesi, baik para profesional maupun masyarakat dapat merasakan manfaat dari meningkatnya profesionalisme, kualitas layanan, dan perlindungan yang baik bagi masyarakat dalam berbagai bidang pekerjaan. Kemudian, perbandingan model pengembangan standar profesi di berbagai bidang pekerjaan. Pengembangan standar profesi adalah
suatu upaya untuk menyusun panduan atau kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi para profesional di berbagai bidang pekerjaan. Tujuan dari pengembangan standar profesi adalah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, memastikan keseragaman praktik, dan melindungi kepentingan publik. Meskipun panduan ini dapat berbeda di setiap bidang, ada beberapa perbandingan umum dalam pengembangan standar profesi di berbagai bidang pekerjaan. 1. Landasan hukum. 2. Asasi profesional. 3. Kode etik profesional. 4. Persyaratan pendidikan dan pelatihan. 5. Sertifikasi profesional. 6. Perkembangan profesional berkelanjutan. 7. Penilaian kinerja. 8. Transparansi dan akuntabilitas. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.